Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan dua kejadian dari dua pidato Prabowo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Pak Guru nonton nggak video Prabowo yang tentang nuklir? Oh iya itu panjang sih, tapi pas bagian itunya hilang ya. Iya. Belum ada penjelasan secara resmi dari pihak-pihak istana mengenai penyebab terputusnya siaran langsung maupun hilangnya bagian pidato tersebut dari video yang dipublikasikan. Dikatakan bahwa Iran sudah punya senjata nuklir. Sekarang Saudi Arabia ingin juga punya senjata nuklir. Kalau Saudi Arabia ingin punya senjata nuklir, tidak menutup kemungkinan Emirates juga mau punya senjata nuklir. Qatar juga mau punya senjata nuklir. Mesir juga mau punya senjata nuklir. Dan itu terus di bagian ada yang bikin kita juga agak malu karena tentang Korea. Jadi Prabowo diminta untuk mendamaikan, jadi berdialog sama Korea Utara. Kami sudah siap dengan. Oke. Ini videonya aku tunjukin ya. Oh, Prabowo mengklaim Iya. bahwa kita diundang Korea Selatan untuk mendamaikan ke Korea Utara gitu. Itu untuk diajak berdialog. Padahal mah menurut Korea Selatannya tidak. Tidak ada kita ngomong kayak gitu. Presiden Republic of Korea, ya kan? Iya. Minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela. Kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara. Ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Itu kita pegang teguh. Di Myanmar pun kita pegang teguh itu. Kita bisa diterima oleh hampir semua pihak. Kapan dia ngomong gini? Ini baru ini kejadiannya. Terus 1 April. itu dibantah Ya, sama siapa Korea Selatan? pimpinannya Korea Selatan nih video. Waduh. 이재명 대통령이 지난 4월 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령을 만난 자리에서 북한을 방문해 대화를 시작할 수 있겠냐는 질문을 했다는 외신 보도가 나왔습니다. 프라보워 대통령은 어제 인도네시아 상공회의소 회의에서 한국 정부가 공식 요청하면 기꺼운 마음으로 가겠다고 답했다고 했습니다. 청와대 관계자는 남북 모두와 우호적인 관계를 맺고 있는 국가들이 한반도 평화 공존을 위한 건설적인 역할을 할 수 있다고 봤다며 제안 배경을 설명했습니다. Udah. Jadi dibantah? Iya betul, dibantah. Itu yang membuat komentar-komentar netizen tuh kayak, wah Prabowo ternyata mempercepat kiamat nih, nggak cuma Indonesia doang. Jadi Batagor begini, Pak Prabowo tuh kalau dalam hal ini tuh setidak-tidaknya setengah benar. Setidak-tidaknya dalam hal Indonesia punya kemampuan dan kesanggupan untuk membujuk Korea Utara. Itu tuh benar. Korea Utara itu sepanjang sejarahnya, kalau orang Indonesia yang minta, dia tuh nurut. Karena punya sejarah panjang hubungan yang sangat baik antara Indonesia dengan Korea Utara. Dirimu nyadar gak bahwa lagu-lagu perjuangan Indonesia itu masih dinyanyikan anak-anak Korea Utara? Bahkan sampai sekarang. Lagu-lagu kebangsaan kita. Bahkan Halo Halo Bandung juga dinyanyikan di sana.
story apa? Panjang sebenarnya. Salah satunya tuh pidato Bung Karno tahun 65. Judulnya tuh meraih bintang apa gitu, yang judulnya itu adalah Berdikari gitu. Itu menjadi salah satu pidato paling disukai Presiden Korea Utara pada waktu itu. Dan Kan udah tewas dia Kim Il Sung ya. iya, memang sudah tewas, tetapi maksudnya di masa lalu tuh bahkan kalau orang Korea, Presiden Korea kunjungan ke Indonesia itu bisa sampai 3 bulan gitu ngendognya di sini karena cinta luar biasa ke Indonesia. Bunga nasional mereka juga adalah pemberian orang Indonesia. Tapi apakah di sekarang kan pimpinan Korea Utara yang sekarang kan kayaknya juga nggak kayak bapaknya banget gitu, malah lebih-lebih. Enggak, itu satu keluarga kan. Iya, maksudnya nggak kayak bapaknya banget. Ya enggak, jadi memang itu hubungan historis gitu. Cuman orang-orang diktator itu pada umumnya lebih menghargai sejarah dan mempolitisir sejarah daripada negara-negara demokratis. Negara-negara demokratis kayak Amerika Serikat, mereka tuh udah terbiasa untuk ngejelek-jelekin sejarah mereka sendiri gitu, ngatain bahwa orang kulit putih menghajar orang kulit merah gitu kan, dan ya masa lalu kita ngebantai bison, ngebantai, mereka tuh udah biasa banget. Tetapi kalau negara-negara yang diktator itu biasanya meromantisme sejarah masa lalu mereka dan kemudian menjadikan sebagai lahan ideologi dan politik. Nah, jadi sebenarnya balik lagi, Korea Utara itu sampai sekarang tuh punya respect besar terhadap Indonesia. Di presiden yang sekarang pun masih sama seperti itu. Jadi kalau orang Korea Utara mau dibujuk untuk bernegosiasi dan lain-lain melalui bujukan Indonesia atau Prabowo Subianto, itu sebenarnya sangat terbuka untuk terjadi hal yang seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sampai disanggah, nah ini kalau sampai disanggah sama pemerintah Korea Selatannya ya berarti Prabowo tuh kemarin menceritakan pengalamannya pribadi atau dia dikabari sama seseorang. Nah, dikabari sama seseorangnya tuh siapa yang selalu memberikan kabar aneh-aneh ke Pak Prabowo Subianto itu? Kan kita tuh udah sering nemu Pak Prabowo Subianto itu dibohongin kan? Ya soalnya ini juru bicara Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Waktu Presiden Indonesia datang ke Korea Selatan April kemarin, ada laporan bahwa Presiden Lee minta Prabowo berkunjung ke Korut. Nah, menurut juru bicara Kementerian Korea Selatan, tidak ada yang bisa dikonfirmasi soal pernyataan itu. Posisi pemerintahan Korea Selatan dalam proses perdamaian di semenanjung Korea, kami aktif bekerja sama dengan masyarakat internasional, tapi tidak bisa dikonfirmasi. 관련해서는 별도로 저희 확인해드릴 내용은 없고요. 정부는 한반도 평화공천 정책을 추진하는 과정에서 관련 국제사회와 긴밀하게 협력해 나간다는 입장으로 대처하겠습니다. Ya mungkin Korea Selatannya dulu ngasih basa-basi busuk mungkin ya. Iya, seperti Kayaknya mah. Prabowo termasuk orang yang kayaknya si pimpinannya basa-basi, dianya bilang nanti warga kita akan berlatih bahasa ini, bahasa ini. Iya, kita karakter Pak Prabowo tuh gitu ya. Ya mungkin gitu ya, mungkin baper, mungkin GR gitu ya. Itu juga kayaknya yang jadi bahasan yang obrolan di meja makan tuh yang soal nuklir. Pada akhirnya dia bawa di pidato, pada akhirnya mati. Tapi yang berita yang jadi sorotan adalah 2 orang influencer ditangkap. Iya betul. 2 orang influencer ditangkap. Disebut ancam keamanan negara, 2 orang jadi tersangka gara-gara upload Prabowo yang bahas nuklir itu. Siapa? Influencer gede? Kedua pria tersebut ditangkap setelah mengunggah konten yang memuat pernyataan Prabowo mengenai program senjata nuklir disertai komentar bernada provokatif. AYP ditetapkan sebagai tersangka karena diduga membuat, mengedit, dan mentransmisikan konten di media sosial Thread. Sementara AF diduga mengunggah komentar bernada provokatif pada unggahan tersebut. Ditangkaplah dia. Oh gitu. Kita ditangkap nggak ini, kita bahas Prabowo ini? Ya enggak lah. Ya kita kan mengomentari apa yang sedang dibahas di sana kan. Pak Guru kan punya teman BRIN nggak sih? Ada. BRIN tuh dari bahasa apa sih? Dia tuh di bidang apa? Sains, penelitian, riset. Oh, sains, penelitian, riset. Prabowo lagi nyobain keripik buatan BRIN. Lucu banget. Oh, gitu. Ini random banget sih ini obrolannya, ya ampun.
Mohon testimoni Bapak, mudah-mudahan berkenan. Apa ini? Brin nggak secara langsung Brin bikin ciki itu gimana ya? Nanti saya tanya kalau sama mamang-mamang Brinnya. Tapi jadi Brin tuh nggak bisa lepas dari politik sebenarnya. Dan sejak jadi Brin tuh di dalamnya juga ribut kayak politik kita. Jadi ketuanya apa digonta-ganti, bikin keributan, politik di sana juga kuat sebenarnya Brin tuh. Berarti di semua lini ya, maksudnya perselisihan internal tuh selalu banyak gitu ya. Iya, nah temannya saya yang Brin itu yang ini tuh termasuk yang sering nyinggung masalah-masalah sosial itu juga dapat teguran gitu. Lu ngapain Brin kok bahas-bahas masalah ini? Tapi Brinnya juga sendiri. Nah, seperti yang ini saya sih menduganya bahwa Brin itu bukan benar-benar buatan Brin dalam konteks hasil riset. Tapi Brin bikin mungkin untuk tambahan penghasilan, untuk disimpan di kantin, atau misalkan ada bagian dari anggotanya yang punya dagangan ciki, ya mungkin seperti itu sih. Tapi Brin nggak mungkin saya menciptakan sebuah inovasi yaitu ciki gitu, kayaknya enggak. Atau mungkin itu juga kalau mungkin iya, mungkin untuk disebarkan ke KDMP yang mau beroperasi kali ya. Itu juga enggak sih. Itu Koperasi Merah Putih gimana ceritanya? Itu makin absurd aja ya tempat-tempatnya ya. Iya betul. Kemarin tuh sampai ada yang part 3 gitu ya yang Nggak beres-beres karena di sini juga kita ada sih di Ladar tuh. ah ya, Ya ada di Ladar. Terus temanku beneran kemarin dia kerja di pabrik sebetulnya tadi di sensor. Nih, dia resign kan, terus dia untuk ikutan pelatihan. Tahu gak Pak Guru gosipnya gajinya berapa dan diterima per bulan? berapa? Gaji pokoknya. Andai. Terus dengan tunjangan-tunjangan dan lain-lainnya dia dapat Andai. selama 2 tahun gajinya dibayarkan oleh APBN. Setelah 2 tahun gajinya dibayarkan oleh operasional koperasi. Ini gosipnya. Ada sebuah Gosip tapi dari saksi mata, dari pelaku. Yes. Enggak, tapi emang ada juga tersebar rincian gajinya. Tapi untuk gaji pokok lumayan juga sih. Bukan lumayan lah gaji pokok. UMR-nya Bekasi kalah kan? Kalah Bekasi sekarang 61 kalau nggak salah. Itu UMR Bekasi itu paling tinggi se-Indonesia kan? Karawang. Oh, Karawang sekarang. Karawang. Kalah sama Kopdes. Karawang juga nggak kan? Nggak sampai. Beda dikit banget pasti. Mantap. Enggak dan tapi dia juga sebenarnya ketika ngobrol dia juga sebenarnya ngerasain dari si keresahan si teman-temannya kan kemarin kumpul banyak kan ngerasain keresahan si anak-anaknya, jadi dia terima jadi bahan ledekan gitu karena dia juga sebenarnya udah gimana lagi, jadi positioning dia bahkan mencari kerjaan gitu. Iya, kerjaannya datang ya. Iya. Salah-salah kan yang sebenarnya yang aneh-aneh yang sana gitu. Jadi kalau sampai disebutin uang haram tuh nggak mungkin lah ya, karena kerja kan, dan kerja di pemerintah gitu. Tapi kalau makan gaji buta mungkin nggak sih disebut gitu? Kan pasti nggak banyak kerja kan? Iya, karena yang kemarin rame itu di pendidikan itu dia kan untuk manajer Kopdes. Jadi setiap satu koperasi mungkin 1 atau 2 manajer. Nah, si karyawan yang seperti biasanya itu mah tetap orang-orang biasa yang ngelamar juga. Oh gitu. Yang mungkin lulusan SMA atau apa gitu. Nah, yang bingung kan pertama dia juga, aku tanya, kan kemarin dia pendidikan 2 bulan tuh. Ini aku tanya langsung nih ya, 2 bulan. 2 bulan tuh pelatihan soal manajerial koperasinya berapa lama sih? 10 hari? Sisanya mah jaga markas, latihan yel-yel gitu-gitulah pokoknya mah. Lompat api. Oh iya, lompat. Waduh, ini kita lihat ramai dibicarakan di media sosial ya pemirsa ya. Jadi ada pelatihan dalam rangkaian pendidikan ya di manajerial koperasi desa pemirsa. Ya, informasi ini juga masih tengah di... Ada videonya, astagfirullah. Jadi 60 hari, 2 bulan kan ya? 2 bulan. 2 bulan, 60 hari, 10 harinya manajernya. Iya, tentang manajerial. Jadi 50 harinya adalah jadi tentara. Betul, jadi jaga malam gitu-gitu. Oh, mungkin karena
lagi banyak begal mungkin. Dia nggak di kandang sendiri, nggak ada yang dibegal kan. Pak Guru terlalu berbaik sangka. Iya, saya mencoba berbaik sangka karena gini nih, ya nggak mungkin kan ada Presiden Republik Indonesia yang pasti IQ-nya tinggi gitu, bikin kebijakan-kebijakan tuh yang seperti itu kan nggak mungkin. Bahkan untuk level presiden di sebuah negara yang kecil pun pasti dipilihnya tuh yang paling baik gitu. Kan nggak mungkin kok. Saya juga udah ya jangkauan koneksi saya kan tentu saja terbatas gitu ya. Cuman saya tuh nanya secara random aja ke manajer-manajer, ke ekonom-ekonom, ke ya orang yang tukang wirausaha gitu ya, orang yang suka bisnis gitu. Gak ada satupun di antara mereka tuh yang punya optimisme terhadap Kopdes. Kan ya Dari setahun juga nih waktu ini ada dari udah jalan 8 bulan tuh yang keuntungan bersihnya tuh 78.000 iya itu. dari 8 bulan. Dan itu untuk satu pegawainya yang tadi manajernya ya. Dan dibayar selama 2 tahun tuh pakai APBN ya. Nggak gondok banget tuh. Itu pekerjaan impian bukan sih? Gak banyak kerja. Tuh, Den, nyari Den. Ya, semoga ya editor-editor kita tuh gak kepincut ya. Kepincut sih nggak apa juga kalau misalkan dia mau. Tapi 2 tahun sih Pak Eda, kan Pak Eda nggak akan jalan juga sih. Karena kalau misalkan kita realistis aja deh. Oke lah 2 tahun nih bayarin APBN dia ada penghasilan. Berikutnya kan dari operasional kemampuan si koperasinya kan. Iya. Pertanyaan koperasinya setelah berjalan tahan 2 tahun tidak? Nah, kalau dirimu terlalu berburuk sangka bisa aja itu bagus. Gak kan berat juga, aku punya warung bayar karyawan 1 aja mikir-mikir. Oh iya. Ya udah warungmu saya beli. Oke lah Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi